Lu sendiri bisa langsung dapat ada properti murah, apakah tiap hari lu mantengin iklan-iklan rumah? Yes. Tiap hari tuh? Yes, gue tiap hari mantengin iklan. Dan lu pasti nyari yang luasnya minimal berapa? Dulu, waktu awal-awal 60 meter persegi juga gue ambil dulu. 60 meter persegi lu jadi kos-kosan? Jadi kos-kosan, jadi 20 kamar itu. 60 meter persegi tanah? Yes. 60 meter persegi tanah loh? Iya. Bangunan kan paling cuma 45. Luas bangunan, terus kalau tingkat-tingkat jadi 20 kamar bagaimana nih? 4 lantai. What? Dan itu kosan pertama gue. Ini nggak semua orang bisa, Ci, yang gue perhatiin. Jadi kebanyakan itu pemilik kos itu adalah ngerasa kayak dia tuh ngecuekin si penghuni. Kayak misalkan nih kamarnya bocor, dia cuma, oh ya bocor ya udah deh. Nanti ya ditunggu aja sampai si penghuni kosnya keluar, tuh bocor nggak kelar-kelar. Nah kalau di kita beda. Oknumnya itu sengaja biar ngeduitin lu dengan cara dia emang udah sengaja gue bawa narkoboy, terus gue suruh orang ciduk gue, gitu. Betul. Jadi kayak skenario gitu lah. Oke. Jadi kan yang namanya oknum itu kan banyak ya. Iya. Kita juga nggak tahu. Cuman ada baiknya ya memang dari kita sendiri udah bikin aturan kos yang jelas. Kamar kosnya ada 16 waktu itu. AC-nya penuh semua. Pas habis transaksi AC-nya tinggal 8. 8-nya dibawa kabur. Hah? Ada ngalamin. Nah, cuman kita udah tahu nih karakter orangnya kan. Jadi gue udah bikin perjanjian, duitnya gue tahan. Tapi lu kena 2M itu total renovasi berarti ya? Total renovasi. Kalau yang problem sama si owner, udah gue antisipasi. Gue kena, tapi gue nggak kena mahal. Jadi video ini dipersembahkan oleh Lume Colors. Halo semua, jumpa lagi dengan Christina Lee di sini. Gue udah lagi barengan dengan Iwan Kenrianto, cospreneur, otak dari bisnis kos-kosan yang saat ini sudah mengelola lebih dari 1000 kamar. Gile. Itu 1000 kamar punya lo semua? enggak lah, enggak semuanya punya gue. Sebagian punya gue. Oh, oke. Sebagian masih ada yang punya klien, orang perbankan. Ya kan gue masih ngutang di bank juga, Ci, masih KPR. Oh gitu ya. Jadi ya bukan punya gue lah, kan masih punya bank. Gitu. Berarti sekarang lu udah mulai merambah ngelola properti orang juga? Yes. Sejak berapa lama? Kayaknya terakhir tahunya belum deh waktu gue. Belum. Gue baru mulai masuk ke divisi pengelolaan manajemen ini 2020. Jadi pas COVID tuh, 4 tahun justru pas COVID itu gue malah dapet order, bingung kan? Dari member-member kelas-kelas lo? Enggak, justru non-member kebanyakan. Koneksinya tapi dari? Dari YouTube, dari web, gitu. Oke. Nah sekarang gue pengen tahu deh, kenapa sih lu kok milihnya tuh kos-kosan ya? Maksud gue kan ada beberapa teman gue, ada yang jadi developer perumahan, ada juga yang jual beli rumah, maksudnya beli rumah di flip jadi bagus, ada juga yang main villa karena ibaratnya kalau mau dapetin profit lebih gede daripada sewa bulanan, ada lagi sewa harian, ada lagi sewa jam-jaman. Yes. Nah, kenapa lu pilihnya kos-kosan? Asal mulai sebenarnya kan fokusnya adalah tujuan masuk industri kos-kosan adalah pertama, gue pengen ngejar passive income. Yang lain kan juga passive income. Asal mulanya itu. Nah, kalau perumahan kan nggak passive income, lu harus bangun, jual beli, lu as developer gitu. Nah, kedua, kenapa sih gue milih industri kosan? Karena menurut gue problemnya nggak sekompleks waktu kita masuk developer. Jadi sebelum gua memutuskan masuk ke industri kos-kosan ini, gue juga udah ikut workshop banyak gitu loh. Oh, lu ikut workshop developer, bangun plan modal 1 juta bisa dapat berapa properti, cara membangun rumah BTN, yang rumah-rumah apa RSS yang cuma 100 juta, 200 juta gitu tuh yang klaster-klaster kecil. Kalau kata orang kan gampang tuh jualnya cepet. Tapi kenyataannya? Tapi setelah gue jalanin dan gue ngeliatin teman-teman satu angkatan lah ya, mereka take profitnya lama banget sih, gitu. Jadi butuh 2-3 tahun. Jadi bukan berarti waktu mereka jual mereka nggak profit, enggak. Tapi profit paling terbesar itu mereka dapatkan kalau di developer waktu di akhir. Karena kan udah terbentuk klasternya, penghuninya udah jadi. Nah tapi kan modal dia sama, tapi harga jual yang di terakhir itu kan mahal banget tuh biasanya. Makanya kenapa kalau developer perumahan, ruko yang paling depan dijual sama dia terakhir. Dia selalu jualnya klaster belakang dulu. Kenapa ya? Ya karena supaya hidup dulu yang belakang dia jual murah. Yang klaster depan itu kan boulevard. Boulevard itu kan mahal. Maksudnya depan itu boulevard. Yes. Tapi bukannya kalau lu jadi developer perumahan, secara modal kan bisa bikin dari orang yang DP dulu. Sementara kalau kos-kosan kan lu mesti modal sendiri. Atau pemodalan dari bank kan? Yes, betul. Jadi sebenarnya kalau dibilang, sebenarnya gini,
Di kosan sendiri tuh sebenarnya ada banyak ya. Contohnya gini, cuman memang di sini kita tergantung orangnya lagi nih. Kalau di gue itu biasanya kita pakai beberapa step financial plan-nya. Jadi yang pertama adalah udah pasti kita harus punya modal. Jadi nggak bisa nih kalau ada yang ngajarin beli property cost nggak pakai modal sama sekali. Menurut gue bullshit lah. Gitu. Pasti dia pakai uang dia, orang tuanya, investor, bank ataupun siapapun lah. Nah, tapi waktu kita akuisisi ini sebenarnya kan duit kita nggak full di situ. Nah, waktu bangun pun biasanya nih kita keluar itu sampai kalau di kontraktor itu namanya bangunan hitam. Jadi struktur lah. Iya. Struktur setengah jadi. Kita bikin satu sampel kamar biasanya yang gue jalanin. Nah, si sampel kamar ini sendiri itu kita bisa jual sebenarnya bikin PO. Jadi bukan produk online doang yang bisa PO. Di kosan gue pun ngelakuin PO. Jadi calon penghuni kos nih, kita kan udah dapat gambaran nih. Estimasi dari sini sampai finishing butuh berapa? Misalkan 3-4 bulan. Nah, kalau kita deket kampus itu kan ada tahun ajaran biasanya. Iya. Jadi misalnya masuknya bulan 6, bulan 9, atau bulan 2, misalnya seperti itu. Nah, misalnya kita ada di Januari, berarti kita bisa kejar dia paling lambat di bulan 9. Nah, kita bisa opening tuh. Biasanya yang gue lakuin gitu, gue opening buat anak-anak yang mau ngekos di bulan 9, dia bisa bayar dulu. Dia bisa booking kamarnya. Lu tarik duitnya bulanan apa? Bulanan, tapi dia bayar di depan. Jadi kita bikin package-nya. Kalau dia bayar 3 bulan di muka berapa, 6 bulan di muka berapa, setahun berapa. Jadi kita dapat money-nya juga gede. Tapi gitu. kalau gue lihat tetap untuk modal kayaknya lebih gede bikin kos-kosan ya. Yes, betul. Modal awal lebih Kalau gede. developer gitu kan biasanya orang kan DP rumah kan gede dong Betul. nominalnya ketimbang orang bayar DP kos-kosan yang bulanan ratusan ribu, iya nggak sih, atau jutaan kayak gitu. Betul. Nah, lu kan juga yang waktu dari 4 tahun terakhir, sejak terakhir gue interview lu kan saat itu juga lagi banyak bikin workshop kos-kosan kan? Yes, betul. Nah, menurut lu emang sekarang orang bikin kos-kosan itu trennya gimana sih? Pertama, workshop memang saat ini gue lagi stop ya, karena memang lagi fokus banyak pembangunan. Bukannya karena memperbanyak kompetitor? Nggak juga. Karena... Oh, malah invest ke lu ya, yang suruh lu kelola ya, pinter juga lo. Jadi dari hulu ke hilir lo ambil semua. Ya, jadi memang pertama nggak kepegang sih, lebih ke arahnya nggak kepegang. Karena kan kalau di workshop itu, kalau di gue lebih arah kita supportnya beneran totalitas. Jadi dibanding gue juga lebih banyak proyek yang lagi ongoing kita jalanin, member yang nggak ke-handle kasihan juga gitu. Mereka udah bayar mahal, tapi mereka nggak dapat support yang maksimal juga kasihan. Jadi gue memilih bantu member existing aja, itu pertama. Nah, yang kedua bagaimana sih tren kosan? Kalau secara dari grafik yang gue pelajarin sama tren yang gue udah jalan, ini masih ada potensi sangat besar sekali. Karena yang pertama adalah Indonesia ini kan angka kelahirannya cukup tinggi banget. Jadi sedangkan angka pembangunan rumahnya itu sangat rendah. Bahkan yang baru ini Pak Presiden kita, Pak Prabowo, kalau nggak salah ya, itu menganjurkan untuk di bagian PUPR yang perumahan punya, mereka minta targetnya dari 1 juta rumah per tahun jadi 3 juta. Berarti kan dia sudah menilai kenaikan yang sangat signifikan gitu. Nah, terus kalau misalnya soal kayak perizinan, sebenarnya lebih ribet yang mana sih? Kos-kosan tuh ribet nggak sih dibandingin lu jadi developer perumahan, lu kerja sama bank segala macem? Sebenarnya kalau untuk masalah perizinan ya, itu sebenarnya lebih enak. Oh, thank you. Lebih enak itu sebenarnya kalau menurut gue main kos-kosan. Kenapa? Karena kalau developer perumahan itu kan walaupun nih kita bangunnya mungkin perumahannya kecil ya. Cuman anggaplah 10 kamar deh klaster kecil. Tapi kan secara perizinan berarti kita harus ngurus 10 rumah. Berarti artinya akan ngurus 10 perizinan. Karena satu rumah itu kan izinnya 1, ya kan PBG-nya itu 1. Nah, kalau kosan itu kita kan ngurusnya walaupun 1 gedung bisa 10 orang yang tinggal, 10 kamar. Tapi yang diurus kan cuma 1 gitu loh. Jadi lebih mudah menurut gue. Mungkin secara biaya bisa jadi ngurus izin kos itu lebih mahal karena kan jatuhnya ngurus gedung kan gitu. Oke, tetap sih gue mau nanya, kenapa lo masih demennya kos-kosan ketimbang kayak contoh bikin villa disewain, beli apartemen disewain? Sebenarnya gini, balik lagi sih ke tujuannya dulu. Tujuannya apa dulu? Kalau di gue kan pertama fokusnya cash flow, itu yang pertama. Yang kedua adalah fokusnya si capital gain.
untuk kenaikan dari valuasi properti dan tanahnya. Nah, kalau di villa dan apartemen yang gue pelajarin, cash flow-nya mungkin bisa lebih besar. Iya. Tapi lebih repot pekerjaan dalam ngejalaninnya. Nah, tapi capital gain-nya biasanya stagnan. Capital gain ini adalah maksudnya adalah harga kenaikan valuasi dari nilai properti dan tanah lo. Contoh misalkan saat ini kita beli 1 miliar. Nah, nanti 3 tahun atau 5 tahun lagi misalkan jadi 3 miliar. Nah, ini kan ada kenaikan sekitar 2 miliar. Iya. Nah, tapi kalau kita di villa, kita mungkin investmentnya sama apartemen udah lumayan gitu loh. Nah, kalau di apartemen mungkin terasa kecil, kenapa? Karena kita belinya cuman 1 kamar, 2 kamar. Iya. Jadi investmentnya kerasa, kayaknya kecil lah. Tapi biasanya apartemen stagnan, harganya nggak bisa naik lagi. Karena developer itu punya banyak kamar yang mereka jual. Jadi kita nggak bisa, misalkan developer masih jual harga 400 juta. Kita beli dulu 300 juta. Kita nggak bisa nih harga jual 500 juta, nggak bisa. Ngerti. Karena developer punya stok 400 juta, which is itu rumah baru, apartemen baru. Sementara kalau kos-kosan bisa dalam 6 bulan atau uang sewa lo naik gopay, ya nggak sih? Yes, betul. Kita bisa naikin sewanya. Kalau apartemen itu kan udah sama villa itu udah ibaratnya di benchmark. Tapi tetap dong, apartemen kalau disewain kan harga sewanya bisa naik. Iya, tapi ini kan kita ngomonginnya apple to apple, sewa versus sewa. Iya betul, tapi kan lu nggak bisa nih, maksudnya gini. Dalam satu wilayah yang sama, misalkan apartemen nih, di apartemen A lah, gedung A. Lu mau dari atas sampai bawah sewanya pasti sama pasarannya. Tapi kalau kosan nih, dalam satu jalan itu sewanya bisa variabel. Gitu loh, karena nggak ada patokan pasarnya harga sewanya. Tapi kalau apartemen, lu sewa nih di apartemen A, lu tinggal cari, itu pasti kurang lebih monthly-nya 100-200 ribu. Nggak bisa dia kayak di kosan, kosan si A 1 juta, gue mau jual 4 juta, nggak bisa. Nah sekarang kan tadi kan lu abis ngajakin gue makan nih, terus kan lu bilangnya ada kos-kosan ya di daerah sini lah sepanjang jalan ini. Itu lebih mahal atau lebih murah dari lo? Yang kebanyakan 90% lebih murah dari gua. Nah kenapa lo bisa menjual bisa lebih mahal? Ya, dan penuh lagi. Tadi gue nanya kalau gue mau ngekos ini ada kamar nggak ada. Padahal cuma pengen numpang rebahan doang sih. Nah, jadi sebenarnya gini, kalau masalah penuh atau enggak kan bisnis kos ini kita sebenarnya masuknya ke servis jasa. Iya. Jadi kalau jasa itu ya balik lagi ke pelayanan. Pelayanan kita gimana? Gitu loh. Karena kan banyak penghuni kos ini juga bukan orang pertama yang ngekos biasanya kalau yang kita terima. Jadi mereka sudah punya experience di kos-kosan sebelumnya. Nah, kita bahkan banyak dapat testimoni-testimoni dari penghuni kos. Itu akhirnya mereka happy, mereka bawa temennya. Grouping. Jadi sekali masuk itu nggak satu kamar, bisa satu lantai itu 20 kamar isinya orang mereka semua. Tapi apa yang membedakan kos-kosan lo dengan kos-kosan yang lain yang membedakan adalah selain pelayanan. Pelayanan kan maksud gue bisa aja ditiru kan? Yes, betul. Pelayanan bisa ditiru, tapi kan experience service-nya belum tentu bisa ditiru, cara orang melayaninya. Karena kan kita punya satu SOP yang udah kita jalanin, berarti lebih dari 7 tahun gue udah jalanin ini. Sorry, bukan pelayanan yang bisa ditiru. Maksud gue fasilitas. Yes. Fasilitas misalnya lo ada laundry misalnya, lo ada dispenser setiap lantai. Iya nggak sih? Iya, water heater, kasur, semua orang bisa tiru. Tapi kan how to service waktu mereka dapat ibaratnya komplain, ini nggak semua orang bisa, Ci, yang gue perhatiin. Jadi kebanyakan itu pemilik kos itu adalah ngerasa kayak maksud gini, lebih karena dia tuh ngecuekin si penghuni. Kayak misalkan nih kamarnya bocor, dia cuma, oh ya bocor ya udah deh, nanti ya ditunggu aja sampai si penghuni kosnya keluar, tuh bocor nggak kelar-kelar. Ini banyak banget. Dan misalkan contoh paling sederhananya kayak AC deh, Pak AC-nya nggak dingin nih, oh nggak dingin ya udah nanti kita cek sampai orang itu keluar nggak dicek. Nah kalau di kita beda, di kita dia komplain maksimal 2 kali 24 jam harus solving. SOP-nya di kita kayak gitu. Jadi kalau ada komplainan kita servis nggak bisa, AC-nya kita ganti baru, Ci. Kita berani invest sampai ke sana. Nah pemilik kos di luar sana nggak berani karena mereka ngerasa, cuman begitu doang beli AC buat apa mahal. Nah kalau kita ngambil sisinya beda karena mereka sudah bayar. Mereka harus dapat apa yang mereka bayar. Nah sekarang kan ketika lo menentukan harga kos-kosan lo nih, harga sewanya ya, lo kan bilang 90% lebih murah dari lo. Yes. Berarti lo tetap ada benchmark yang tertinggi siapa dong di barisan sini. Dan lo mencoba menyamakan fasilitasnya. Betul.
bentar, lu segmentasi yang masuk ke kos-kosan yang lo kelola, anggaplah yang di sini nih, di area sini nih, itu segmentasinya memang yang kan yang ekonominya berapa kan beda-beda ya, tergantung ya. Ada yang middle low, ada yang middle up. Kalau gue sendiri di sini gue ngambil yang middle up marketnya. Nah, apakah tadi ada benchmarknya? Ada. Tadi gue bilang 10% itu lebih gede dari gue. Iya. Pricingnya lebih mahal. Tapi kan mereka ada main di segmen yang dia nggak mau ambil. Contoh misalkan kayak mereka nggak mau nih ngambil yang full fasilitas, ibaratnya ada servis tambahan kayak yang gue jalanin, misalkan gue ada kasih cleaning service. Cleaning service? Iya, jadi gue tuh ada... Bersihin sampai ke kamar gitu? Iya, bersihin ke kamar. Jadi mereka tinggal request, mereka mau bersihin kamar mandinya, mau bersihin kamarnya, itu kita kasih free. Lu kasih free? Free. Kalau 1 bulan 1 kali doang. Oh, 1 kali. Kalau nggak gue abuse anjir tiap hari. Tapi 1 kali itu gue totalinya itu masuknya ke deep cleaning. Jadi deep cleaning maksudnya gini. Iya bener, kalau vakum. Yes, betul. Iya. Jadi kita ada vakum UV dulu. Di kasurnya kita vakum UV. Terus ada pakai penghisap debu. Jadi beneran totally deep cleaning banget. Jadi 1 bulan sekali itu menurut kita udah cukup. Dan kayak kloset tuh kita bukan cuma siram-siram kasih sabun, kagak. Tapi beneran disikat gitu loh. Iya, disikat kalau misalkan memang dia berkarat atau berkerak, kita pakai cairan khusus yang udah kita pakai buat ngebersihin lagi. Jadi beneran totally orang itu akan ngerasa lebih nyaman. Kayak spray pun kita gantiin, bed covernya kita gantiin. Jadi bener-bener mereka totally kayak ngerasa serasa stay di hotel tapi dengan harga kayak kos-kosan gitu. Berarti intinya lo mesti ada fasilitas yang unik lah ya, yang beda lah gitu ya. Terus kalau misalnya anggaplah gue mau terjun ke kos-kosan nih, gue punya gedung, bla bla bla, udah direnov, udah dibikin beberapa kamar. Nah biasanya kalau para pemula itu yang sering ke skip tuh apa sih? Misalnya gue mau bikin kos-kosan dengan harga sewa, ini kita ambil study case lah ya. Misalnya di barisan gue ada yang jual kos-kosan 3,5 juta, laku nih 3,5 juta nih. Biasanya kalau orang bayar 3,5 juta, itu standar minimal fasilitasnya mesti ada apa aja sih? Kalau untuk kita bilang di market middle up ya. Iya. Di market, jadi kalau di middle up itu di kategorinya gue orang harga yang udah pricingnya di atas 2 juta. Jadi 2,3, 2,5 itu kita mulai udah middle up sampai ke 6 juta, 7 juta. Nah, biasanya udah pasti kita harus kasih kasur yang memang spring bed itu nyaman. Jadi jangan ukuran juga kamarnya gimana? Kalau ukuran kamar kalau menurut aku relatif ya. Benchmark lagi ya. Benchmark lagi. Yang jual 3,5 juta seperti apa luasnya. Tapi yang pasti kamar mandi wajib dalam. Oh gitu. Nggak boleh kamar mandi luar karena orang-orang di middle up ini kan sebenarnya sudah mencari privacy. Jadi mereka maunya ya kamar mandi gue nggak mau sharing lagi lah sama orang gitu. Terus fasilitas juga udah lengkap. Jadi kamar mandi juga udah harus ada kloset, shower, dan air panas sudah harus wajib ada. Harus ada water heater gitu. Nah di kamar sendiri juga udah ada AC, ada TV. Nah TV kalau menurut gue sekarang kalau misalkan memang dulu beli TV analog yang biasa gitu, yang jadul, TV jadul ya kan. Nah mungkin boleh dipikirkan untuk upgrade ke Android karena kan sekarang udah era teknologi, orang pengennya Netflix bla bla bla. Nah dan itu juga kita pakai. Jadi kita standarnya pakai Android. Terus gitu. WiFi juga penting ya? WiFi penting banget. Dan menurut gua bukan penting lagi. WiFi adalah kewajiban kalau saat ini. Kalau kayak working area komunal, kayak working space gitu perlu nggak sih? Maksudnya di area publiknya, area lobbynya, area apanya gitu tiap lantai? Kalau untuk masalah komunal atau working space ataupun mungkin fasilitas umum bersama. Iya, fasilitas umum bersama. Kayak smoking area, dapur dan lain-lain. Kalau dibilang wajib nggak? Menurut gua sih tentatif. Tapi kalau untuk dapur, smoking area itu wajib. Berarti intinya tergantung benchmark lagi lah ya. Yes, balik lagi ke pricing. Di sono 3,5 juta tanpa ada gitu-gitu laku, ya ngapain gue bikin gitu kan? Yes, betul. Dan balik lagi sih ke kondisi bangunannya juga. Luasnya cukup nggak? Kalau kita mau terlalu banyak bikin area, nggak ada kamarnya juga tekor juga gitu. Kita kan harus sesuaiin lagi nih jumlah kamar yang mau dipasarkan sama fasilitas gedung bersama, porsinya oke nggak gitu. Jangan sampai banyak fasilitas bersama, karena gue pernah nih ketemu calon klien, waktu itu dia pengen manajemen sama gue, kita visit, survei kan, analisa, terus kita tanya, Pak ini satu lantai kenapa dibuang gitu, buat satu ruang area bersama, sayang loh ini pada bisa, terus pas gue cek-cek kamarnya cuma 15, padahal dengan tambah satu lantai itu kalau space areanya kita kecilin sedikit, dia bisa dapat 25 kamar, jadi sayang banget gitu, maksudnya dia cuman alasannya satu, dia pengen anak kosnya dia itu bisa sambil kerja di sana.
Lah gue mikir berapa persen orang kerja yang akan ngekos di tempat bapak udah di riset belum? Dia bilang belum, makanya saya bayar kamu katanya buat riset. Nah kalau udah hasil riset kita, sayang pak, mendingan dirubah gitu. Jadi dia bikin kayak ada walking space, smoking area, dapur, terus dapurnya ada banyak, ada beberapa. Jadi kayak udah fasilitasnya kayak, terlalu wah. Yes betul. Jadi cuman kapasitas usernya nggak sebanyak itu. Jadi buat apa lu bikin kapasitas buat 100 orang ibaratnya kan. Tapi penghuni kos itu cuma 20 orang gitu. Jadi buat apa gitu, nggak kepakai gitu loh. Jadi kan mubazir lah ibaratnya gitu. Nah jadi penting banget nih. Dan tapi juga jangan sampai kayak gini. Gue juga pernah ketemu kayak orang bikin kamarnya sampai ratusan. Tapi tuh dapurnya itu kecil banget. Cuma bisa masuk 3-4 orang. Nah itu juga menurut gue juga nggak nyaman orang harus gitu. Balance lah ya. Yes. Harus balance dan harus masuk akal lah, make sense dikit lah mungkin. Nah, oke. Nah sekarang kalau misalnya mau bikin kos-kosan nih ya, mendingan lu beli properti yang udah jadi atau mendingan tanah kosong? Nah kalau secara rekomendasi, menurut gue lebih bagus dari tanah kosong. Tapi kalau masalah budget terbatas, mendingan beli jadi. Karena kalau bangun dari nol itu problemnya adalah kan banyak banget ya teknikalnya. Iya. Biaya udah pasti lebih banyak. Terus butuh waktu membangun itu biasanya 1,5 tahun sampai 2 tahun. Jadi tuh duit lu mati tuh 1,5 tahun sampai 2 tahun nggak ngapa-ngapain kan duit mati selama masa pembangunan. Sedangkan kalau di second lu renovasi paling 3 bulan 6 bulan duit lu di jalan. Di bulan ke-7 bulan. Tapi kan lebih banyak resiko kayak misalnya kalau bangunan lama atau bocor lah, pipa segala macam kan lo udah mesti ngecek semua kan? Yes betul, itu yang tadi gue bilang. Kalau bangun dari nol itu kan lebih enaknya adalah kita tahu posisinya. Iya. Kita punya ibaratnya blueprintnya. Walaupun yang second ada nggak blueprint? Ada, tapi kan kita nggak bisa bongkar semua plafon gitu loh. Kita nggak bisa ngecek situasinya. Tapi kalau ditanya better mana? Ya better dari nol karena kita bisa tahu semuanya gitu. Dan kita bisa maksimalin karena kita desain. Kadang-kadang kita beli second itu, pernah gue ngalamin satu kejadian beli second, kita harus ngerombak lagi. Nah ngerombak ini sebenarnya biayanya lebih mahal dari bangun baru. Gitu jatuhnya. Karena kan kita kena fee-nya 2 kali tuh. Kena ongkos bongkar, ongkos pasang. Double fee-nya. Kalau dibangun kan kita cuman, udah pasang aja nggak ada ongkos bongkar. Jadi secara fee-nya tuh jauh lebih murah sebenarnya, cuman waktunya aja yang lebih lama. Gitu. Nah sekarang pertanyaannya, kalau yang mau mulai bisnis kos-kosan gini ya, menurut lo tuh perhitungan yang aman tuh gimana sih? Kan kalau misalnya udah dari harga sewa dan lain-lain, maksud gue BEP-nya tuh sehatnya tuh berapa tahun? Kalau gue basic, gue ada standar ya untuk kosan. Kalau dia misalkan memang orangnya risk taker yang nggak terlalu high risk, ya gue cari yang 7-8%. Tapi kalau dia berani 7 sampai 8 tahun. 7 sampai 8 tahun. Dengan ROI minimal 10-12%. Jelasin gitu. Dengan bahasa yang lebih sederhana. Misalnya nih, untuk bikin kos-kosan sampai jadi, gue habis duit misalnya, ini gue ngarang nih, misal 10M. Jadi 10M ini bagusnya balik semua dalam 7-8 tahun. Yes. Dari omset ya berarti ya, bukan dari profit kan? Dari net profit dong. Oh dari net profit. Kalau dari omset mah lebih gede. Oke. Karena lebih banyak, cepat. Karena orang banyak ngitung gini, ROI bisnis cost yang banyak dibahas di luar sana sama influencer. Mereka ngitungnya dari omset. Kalau menurut gua nggak tepat. Gitu karena memang berdasarkan KBBI emang dari omset sih. Iya, cuman maksud gue secara kita hitungan bisnis, secara investor, dari profit. Harus hitungnya dari profit. Kenapa? Karena kan masih ada biaya lagi. Kita jangan pakai accounting ya maksudnya. Tapi kita ngitung secara bisnisnya gitu loh. Karena kan lu taruh duit 1 miliar, ya harus baliknya berapa? Ya 1 miliar. Itu baru kita BEP loh, belum profit. Jadi sometimes ada orang yang suka ngomong, wah gue bisnis cost baru 3 bulan udah cuan 200% cuan dari mana, modal aja belum balik gitu. Gitu maksud gue. Jadi nggak bisa dibikin seperti itu, menurut gue kurang cocok ya. Jadi harus sebenarnya biayanya itu di take out dulu. Di take out dia netnya berapa. Nah di sini juga ada satu kesalahan juga, kenapa orang berpendapat bisnis cost itu ROI-nya kok kecil. Sebenarnya bukan kecil. Karena gue sudah menjalani, kita ada studi kasus yang ROI-nya kalau dihitung itu 5 tahun udah balik. Lebih kecil. Jadi problemnya adalah si pemilik kos ini nggak ngerti bagaimana menciptakan uang berikutnya. Jadi maksudnya gini, waktu kita dapat nih, anggap kayak tadi ya 100 juta ya, kita dapat net misalkan 70 juta, 30 jutanya habis buat operasional. Nah,
sebenarnya pertanyaannya adalah bagaimana caranya meningkatkan ROI ini lebih cepat adalah bagaimana kita mengelola 70 juta tadi. Yang paling sering terjadi kan 70 juta ini dipakai buat gaya hidup. Harusnya Harusnya di reinvestment. Di investment, bikin kos-kosan lagi, bisa bikin kos-kosan lagi, bisa buat buka bisnis, bisa juga buat masuk investasi. Iya. Yang tadi gue bilang tergantung dari risk taker dari si investornya. Nah kalau yang di cash dari gue kebanyakan kita pecah portofolionya. Jadi ada yang masuk ke saham, ada yang ke kripto dan saham, terus ada yang ke deposito yang buat safety-nya. Nah ada juga ke yang bisnis lain, ambil bisnis franchise ataupun apanya. Nah sebenarnya kan waktu kita investasi masuk ke sini nih, ini kan kita nggak pakai modal sebenarnya. Nah, income yang dapat dari sini itu kan sebenarnya nambah ROI dari si bisnis cost yang orang nggak pernah hitung, gitu. Oke. Nah, lu kan juga sekarang kan sedang mengelola, lu kan menerima manajemen kos-kosan dari orang yang ingin mungkin yang cuma punya properti, lalu ingin dibikin kos-kosan. Itu jadi lu yang survei sampai jadi kos-kosan tuh lu yang manage semua. Yes, biasanya gue sama tim sih, nggak sendiri sekarang. Nah, menurut lu properti seperti apa yang potensial yang akhirnya lu ngeliat, oke lah boleh gitu? Yang pasti pertama, gue selalu ngomong ya di YouTube gue ataupun ke klien, yang paling penting itu dalam investasi bukan lokasi. Kalau orang properti kan selalu ngomongnya, lokasi. Kalau di bisnis cost itu menurut gue lokasi penting nggak penting, tapi nomor 2. Yang paling penting pertama itu target marketnya dulu, audiensnya dulu. Si calon penghuni kosnya ada nggak? Jadi percuma nih lokasi lu prime, tapi ngekos nggak ada, percuma kita nggak bisa dapat duit. Gitu. Jadi lu cuma menang lokasi lu prime, tapi nggak ada penghuni buat apa? Nah jadi kalau bagi gua akan cek si audiensnya dulu. Misalkan dari awal biasanya gua ada namanya briefing klien. Jadi kita akan ngecek dulu di klien itu kita akan tanya mereka maunya seperti apa, target goal finansialnya berapa, mau punya passive income berapa, modalnya berapa, nanti kita baru structurein tuh. Yang cocok itu sama dia segmennya yang mana. Nah, setelah kita tahu segmen market yang mau dicari, baru kita cari lokasi yang sesuai sama segmen market yang kita mau cari. Jadi kalau gue flow-nya gitu, kalau orang lain kan lokasi dulu aja, kalau gue enggak, marketnya dulu. Jadi percuma lokasinya bagus, tapi harga sewanya nggak bagus. Oke, itu kan berarti kalau misalnya si klien ini memang lagi mencari lokasi kan, maksudnya memang belum bikin. Yes. Tapi kalau misalnya kasusnya dia udah punya bangunan, nah lu menentukan lu akan terima atau enggak. Anggaplah bangunannya nggak rusak, nggak apa lah ya, bagus kondisinya, tinggal dibikin sekat-sekat jadi kamar. Lu menentukan ngambil atau enggaknya gimana? Tadi segmen market, gua akan survei dulu. Segmen ada marketnya demand-nya ada atau nggak? enggak? Yes. Oke. Terus demand-nya itu di harga berapa? Karena ada demand belum tentu harganya cocok kan? Oke. Gitu. Kalau harganya terlalu murah dan kamarnya juga dikit, biasanya gua nggak ngambil. Oke. Gitu. Kenapa? Karena nanti jatuhnya di S manajemen kita jatuhnya kerja bakti. Gitu loh. Karena kita mau nagih minimum fee ke klien juga kasihan, dan nggak dapat duit banyak, ya kan? Tapi di sisi kita, tim kerja juga performnya pasti nggak maksimal karena dapat duitnya kecil, gitu loh. Kalau dari gue gitu sih biasanya. Kita akan survei dulu, gitu. Survei, kita cek. Kalau potensial marketnya bagus, masih bisa dijalanin, kita jalanin. Kalau nggak bisa, biasanya kita kasih suggestion ke si klien. Cocoknya dia main di segmen market mana, ya kita paling offering dia biasanya di gua namanya semi autopilot. Jadi kita yang bantu setupin, marketingin, tapi kelolanya kita kasih ke dia. Jadi fee-nya reduce. Iya, iya. Lu pernah nggak sih nemu klien yang pas lagi nyari lokasi bareng-bareng, udahlah ini kan bukan buat gue yang tinggal ya, buat orang tinggal. Terus anggapnya ada gedung rumahnya tuh sebenarnya berhantu gitu loh. Tapi murah. Kalau yang kayak gitu. Dan oke, secara lokasi oke, bukan tusuk sate, bukan apalah, bla bla bla. Lu akan ambil nggak? Tergantung sih ya, tergantung. Tergantung lagi balik dalam arti adalah dia bisa renov sebersiapa. Tapi yang gue pernah ngalamin kasus itu gedungnya udah jadi, Ci. Punya klien lu juga? Punya klien udah terus? Jadi. Cuman bukan kita sih ngelola. Waktu itu cuman suruh analisa. Diceritain lah. Ya, diceritain lah sama si klien. Katanya ada yang ngekos nih di lantai 5, kata dia. Itu orang komplain katanya pintunya suka kebuka-buka sendiri. Terus angin kali. Ya, akhirnya kita bilang dong, itu mah kayak angin lah mungkin. Lantai 5 kan anginnya kenceng, gue bilang gitu kan. Terus dan si anak kosnya juga dibilang rese juga kali ya anak kosnya. Dia pasang CCTV dong di kamar dia buat nyari tahu dia kunci pintu,
Sampai besok pagi pintunya kebuka atau nggak kebuka di CCTV-nya. Dan nggak ada apa-apa gitu. Habis itu anak kosnya keluar. Kagak ngekos lagi. Gitu. Jadi ada juga sih case-case kayak gitu. Gitu. Kalau di klien lu sendiri pernah ada kayak ya namanya bangunan kan karena seringkali bangunan yang sampai akhirnya dijadikan kos-kosan oleh biasanya kan bangunan yang memang udah lama kosong kali terus dia bingung ini buat apa ya udahlah gue minta Iwan aja jadiin kos-kosan gitu kan. Soalnya itu pernah kejadian juga di saudara gue yang punya kos-kosan tapi kos-kosan buat middle low ya. Ya gitu di lantai 3-nya banyak pernah ngeliat noni-noni Belanda jalan. Ini tuh menampakkan diri loh, itu serem banget gitu. Dan itu yang melihat bukan cuma satu orang, jadi banyak. Jadi udah berapa orang mengakui kayak gitu. Jadi akhirnya kita percaya gitu, anjir. Kalau gue sih pernah ketemu juga yang kayak begitu kasus anak kos ngeliat, tapi cuma 1-2 orang gitu. Berarti kalau lu punya kos-kosan lu udah mesti punya pawang ya? Kasar gitu. Dibilang pawang sih enggak ya. Kalau di gue tuh kita bikin gini. Di gue tuh ada bukan ritual ya. Kalau gue bilangnya mungkin lebih karena syukuran. Jadi biasanya tuh kayak misalnya pas mau bangun nih. Biasanya permisi dulu gitu. Bukan permisi, biasanya tuh kita ada doa bersama. Iya, doa bersama. Iya, syukuran jadi ada Pak Ustadz atau siapa, doa dulu 10 mancang. Jadi sebelum kita bangun tuh kita udah berdoa dulu. Nah, supaya orang yang ngebangun itu nggak ada kecelakaan. Itu tujuannya pertama. Nah, kedua nggak ada gangguan-gangguan yang aneh-aneh kayak gitu tuh, nggak ada penampakan dan lain-lain. Nah, selesai gedung jadi, sebelum opening, kita ada doa bersama lagi tuh. Biasanya, itu sih biasanya gue lakuin. So far, dengan kita ngelakuin 2 prosedur itu sampai hari ini ya, kita sih belum ngalamin yang kayak aneh-aneh gimana banget gitu loh. Tapi biasanya kalau gue lihat benang merahnya yang digangguin, kalau dengar cerita-cerita orang, mungkin misalnya kos-kosannya tuh buat cowok doang, tapi mungkin dia berbuat aneh-aneh sama pacarnya kali dibawa masuk, kayak gitu kali. Iya bisa jadi. Jadi kosannya kotor. Iya. Bisa jadi. Ya biasanya yang kayak gitu-gitu kan yang orang main. Makanya itu juga salah satu kenapa kalau lu lihat kan tadi lu nanya, kalau di sini mau jem-jeman bisa nggak? Gue bilang nggak bisa karena kita terima aja bulanan. Gitu. Yang sulit itu kan. Kontosan jam-jaman langsung jadi tempat aneh-aneh. Nah, yang paling pusing itu kan sebenarnya kos-kosan harian dan jam-jaman. Kita nggak bisa ngontrol orangnya itu siapa. Gitu. Kalau bulanan itu kan kita bisa lihat nih, oh ini tamunya kita bisa atur, tamu nggak boleh ya di lobi ya nunggunya segala macem. Nah, tapi kan kalau yang udah harian, itu kan dia jatuhnya seperti semi hotel, yang artinya bebas. Penting gua bayar, gua kasih KTP, ya udah besok gua check out. Gitu. Jadi sulit banget untuk menjaga ibaratnya kondisi di dalam kamar itu biar clean gitu. Yang kayak gini kan berarti kan menciptakan aura negatif ya kalau kita ngomong ya. Jadi kosan itu terlalu banyak aura negatif akhirnya ya si Uka itu mampir juga. Jadi kayaknya dia bilang, wah nih rumah baru nih gitu. Nah tapi kan kalau kita orang kosan bulanan terus kita juga udah bikin aturan yang cukup ketat sekali. Kayak nggak boleh beda lawan jenis, nggak boleh sekamar dan terus mereka juga rajin berdoa, rajin sholat, ya otomatis kosan kita kan auranya bersih gitu loh. Menurut gue itu pengaruh juga sih. Terus di kos-kosan itu wajib nggak sih mesti ada musola? Atau sembahyang lah? Kalau di gua itu, gua atau di kamar masing-masing akan lihat segmennya dulu. Jadi kalau misalkan memang gua ada nih salah satu kosan gua yang marketnya itu, ini bukan rasis ya, tapi 90% market gue itu orang Muslim. Jadi di situ gue bikin musola, tempat wudhu, gue buatin. Nah, tapi kalau misalkan yang non seperti itu, maksudnya market campuran, yang campur mayoritas sama minoritas, biasanya minimal itu di kamar kosnya gue akan kasih arah kiblat. Minimal, semua kosan gue ada arah kiblatnya. Jadi supaya memudahkan juga orang yang Muslim itu mau sholat, dia tahu arahnya. Karena problem juga Ci, banyak orang tuh mau sholat, dia nanya loh arah kiblatnya kemana. Nah jadi dari situ kita belajar, oh arah kiblat ini penting, jadi kita jadiin itu sebagai satu SOP di kosan kita gitu. Nah, lu pernah nggak kayak misalnya ada satu kamar kos-kosan lo dari ribuan kamar lo, terus nggak laku-laku gitu? Pengalaman gue sih kalau dibilang nggak laku-laku, so far tapi kamar itu doang? Nggak ada sih, laku semua kamar. Gue kayaknya aneh-aneh gue. Laku sih semua kamar ya. Amin ya. Cuman bedanya adalah biasanya gini. Ada kamar yang memang sengaja kita kosongin bukan karena ada masalah, tapi emang kamar cadangan dan kita biasanya itu buat orang tua kalau misalkan menginap harian. Biasanya kan kadang-kadang, karena kan market gua kan ada yang anak kampus nih. Kadang-kadang pas wisuda itu mereka kan
Pagi-pagi mau make up segala macam kan maunya satu tempat tuh. Nah, sedangkan kan nyokapnya itu males nih kalau dia nginep di hotel, anak di kosan, dia mau pick up lagi ribet kan. Nah, akhirnya banyak request-request yang masuk itu dari orang tua. Bisa nggak sih kita sewa harian, ada yang buat pas kita wisuda. Nah, dapat masukan dari itulah akhirnya kita setiap kamar kos itu kita bikinin cadangan 2-3 kamar buat orang tua stay. Atau bisa juga kalau misalnya kamarnya lagi kebetulan amit-amit bermasalah. Yes, kita pindahin, betul. Pintar juga ya. Gitu. Jadi memang tapi ini jujur ya. Ini berlaku kalau kalian kamarnya kelolanya udah atas 50 kamar. Kalau masih 10 kamar nggak kepake, hilang tuh pusing palanya. Iya, gitu. sayang banget dengan dijadiin duit. Iya, makanya kalau main di bawah 50 kamar sama di atas 50 kamar tuh berbeda banget cara bermainnya gitu. Kalau lu itu lebih memegang prinsip harga kos di awal itu mahal dulu, nanti kalau nggak laku diturunin, apa harganya standar dulu baru lama-lama dinaikin? Sebenarnya kalau gue lebih ke arahnya kita ngikutin pasar. Jadi udah mati gini. Kalau misalkan memang marketnya bisa makan mahal dari awal, ya udah gue jual mahal. Tapi kalau marketnya emang dari awal nggak bisa ngangkat, ya mau nggak mau kita pakai yang cara kedua tadi. Dari standar baru pelan-pelan naikin. Tapi kalau memang dari awal udah bisa makan tinggi, kita ajar tinggi gitu. Jadi disesuaikan lagi sih sama si market yang ada di lokasi tersebut gitu. Kan kebanyakan orang biasanya, mungkin karena gue udah generasi udah 40-an ke atas ya, jadi teman-teman gue tuh rata-rata yang udah lumayan sukses, udah mulai kepikirannya tuh investasinya ke kos-kosan gitu kan. Cari yang santai-santai. Cari yang santai-santai gitu kan. Nah sekarang biasanya kalau mereka datang ke lu, yang lu akan bisa dibilang 90% oke lah gue terima, selain duit ya, anggaplah duit udah ada nih. Minimal apa sih yang mesti mereka siapin? Gue biasanya lihat karakternya dulu sih. Kalau karakternya ribet, gue nggak terima walaupun banyak duitnya. Jadi ribet di sini adalah bukan berarti dia nanyain transparansi segala macam ya, karena di manajemen gue itu sangat transparan banget. Jadi dalam arti gini, kalau manajemen lain mereka maunya uang kos itu masuknya ke mereka dulu, ke si operator. Kalau di gue nggak, semua duit itu akan masuk ke owner. Kita nggak mau. Jadi owner itu waktu dia ngecek duit masuk dengan yang sewa, itu harus sama dengan aplikasi. Jadi kita ada aplikasi khusus gitu buat owner. Tapi kalau lo nggak dibayar gimana komisi lo? Enggak, kan kita ada sistem budgeting. Jadi gue ada sistem budgeting, ada sistem deposit dulu ya per bulan atau apa gitu ya. Betul. Jadi kita ada. Nah, jadi gue akan lihat karakternya dulu. Karena gue pernah nih dapat klien ya, tapi kita udah nggak perpanjang lagi karena nggak cocok kan. Jadi tujuan bisa kayak begitu. Nah, tujuan dia kan sebenarnya gini. Tujuan orang pakai manajemen adalah biar nggak repot, nggak mau ngurus, benar nggak? Iya, benar. Kita ketemu nih, karena ini sebenarnya waktu itu kasusnya ada kalau menurut data yang kita pelajarin, tapi gue nggak tahu sebenarnya atau nggak, tapi kita ngelihatnya kayak gitu. Jadi si orang tuanya ini udah ngejalanin kosan ini lebih dari 8 tahun kayaknya, 10 tahun atau berapa, gue lupa. Cuman banyak problem, masalah pembayaran, penghuni kos komplain bla bla bla. Nggak mau pusing, dikasih ke anaknya. Anaknya nggak mau ribet karena punya usaha. Dia cari manajemen. Ketemulah sama kita. Kita ngobrol sama anaknya, kita nggak tahu itu punya emaknya. Nah ngobrol kan siapa yang datang kliennya, kita diskusi sama dia dong. Kita tanyain keluhannya, keinginan dia seperti apa, maunya dia apa, existingnya seperti apa saat ini. Yang diharapkan waktu kita masuk mau seperti apa, kita nanya seperti itu. Nah setelah konseling selesai, dia sepakat, dia mau tekan kontrak, kita masuk. Begitu masuk tiba-tiba orang tuanya masuk. Wah, orang tuanya mau ngatur ini itu, jadi bingung. Jadi ada double SOP di lapangan. Nah, cuma kan udah tanda tangan kontrak, ya udah kita coba let's try lah, kita cobalah hal baru kan. Ternyata nggak jalan karena pas kita running di lapangan pada bingung. Karena orang tuanya ngasih perintah, dari manajemen ada perintah. Nah, orang lapangan jadi bingung harus ngikutin siapa. Nah, jadi dari situ kita udah dapat satu kesimpulan. Kalau kita dapat klien model kayak gini, mereka nggak usah diterima. Karena nanti waktu running operasional berantakan gitu loh. Dan itu bener-bener berantakan, akhirnya kita malah repot apa cari orang. Karena orangnya rata-rata yang kerja di situ nggak bertahan gitu loh. Karena dari kita kan suruhnya jam begini. Cuman owner ntar, udah nggak apa-apa, jalannya nih saya tanggung jawab, saya pemilik. Repot gitu. Nah jadi kita akan lihat karakternya dulu. Jadi kita mau memang totally yang dia nggak mau ngurus kita terima.
Tapi kalau dia masih mau ngurus, mendingan kita kasih offering yang semi autopilot tadi. Jadi biar lu yang ngurus aja. Jadi lu yang lu sesuai sama lu gitu loh. Lebih cocok gitu. Nah, di tahun 2025 itu kan pada bilang properti harganya bakal naik. Yes. Jadi ibaratnya lu kalau mau beli properti baru kan atau properti punya siapa lah bekas atau gitu kan lebih mahal dong. Terus mau di-convert ke kos-kosan, mungkin dengan harapan bisa buat covering cicilan bank, segala macam KPR atau dan lain-lain. Itu masih worth it nggak sih? Kalau kita ngomongnya setiap siklus properti ya. Jadi mau waktu zaman pandemi kan itu properti murah banget ya, banyak barang diskon. Nah, pertanyaannya apakah nanti 2025 atau mungkin tahun 2030 apakah properti akan naik? Jawabannya pasti naik harga tanahnya. Tapi apakah ada barang murah? Akan selalu ada barang murah di setiap siklus karena ada orang BU. Ada orang butuh duit yang dia mau jual cepet. Misalkan nih amit-amit keluarganya sakit. Atau mungkin dia siapanya meninggal mau bagi warisan karena udah nggak cocok keluarga, mau pecah aja deh jalan masing-masing. Nah, yang seperti ini sebenarnya dia akan jual murah banget di bawah harga pasar. Jadi kalau dibilang apakah ada mahal atau murah, itu jawaban gua adalah mungkin kita harus cari orang yang BU itu ada di mana sebenarnya itu. Lu sendiri bisa langsung dapat ada properti murah? Apakah tiap hari lu mantengin iklan rumah? Yes. Tiap hari itu? Yes, gue tiap hari mantengin iklan. Jadi dan lu pasti nyari yang luasnya minimal berapa? Luas tanah? Kalau dulu awal-awal 60 meter persegi juga gue ambil dulu. 60 meter persegi lu jadi kos-kosan? Jadi kos-kosan, jadi 20 kamar itu. 60 meter persegi tanah? Yes. 60 meter persegi tanah loh? Iya. Bangunan kan paling cuma 45. Luas bangunan, terus kalau ditingkat-tingkat jadi 20 kamar bagaimana nih? 4 lantai. What? Bener. Gila. Gue ada. Dan itu kosan pertama gue. Jadi sebenarnya bisa sih, cuman ya kalau ditanya sekarang nih, seiring waktu berjalan, kadang-kadang juga ada yang nanya, kok dulu bilangnya begini, sekarang gini. Jadi gini, flow bermain kita kan berubah ya, berubah. Bertumbuh lah. Ibaratnya gini, kalau dulu, lu kalau main bisnis, ngelainin order 10 juta, ya lu udah oke. Lama-lama lu berkembang 100 juta, lu akan coba, ya gue kalau ada yang order 100 juta, kenapa gue harus fokus ke 10 juta? Nah, di gue pun sama gitu. Dulu gue banyak ngelola kamar-kamar kos, punya pribadi itu pun punya klien yang 20 kamar, 30 kamar. Sekarang begitu kita masuk kayak di 80, 70, 100, kita ngeliat yang 20 kamar udah males banget itu. Karena secara omset jauh banget gitu. Yang dulu kita dapatnya cuma 30 juta, 40 juta, sekarang gue satu gedung 200 juta, 300 juta, Ci. Gitu loh. Jadi kalau orang lihat sekarang, bisnis kos nggak bagus, ROI-nya lama. Gue tinggal tanya, lu sebulan dapat berapa? Gitu iya loh. sih. Sekarang, gitu loh. Di level sekarang, kalau dia bilang sebulan 300 juta, lu kerja berapa lama? Gue kerja kurang lebih 20 hari. Gue 300 juta kerja cuma 5 hari. Tanggal 1 sampai tanggal 5, itu pun cuma ngecek duit masuk. Jadi kerjaan gue udah lebih ringan, duit gue lebih gede gitu loh. Jadi kalau ditanya saat ini dengan yang dulu, ya udah pasti berubah. Karena ya ini bedanya gini. Banyak orang kan fokusnya tadi, lu sempat tanya juga tadi di awal ya, gue lupa jawab. Masalah flipping. Oh iya, kenapa lu nggak flipping rumah? Nah, flipping rumah itu beli rumah bekas, direno, jual lagi. Ya, gua jelasin dulu. Iya. Jadi kan banyak juga, di kosan juga sekarang banyak nih pemain flipping masuk ke kosan, karena lebih gampang kan jualnya. Lebih gampang jual apa nih? Oh, jual kosan dong. Dia beli kosan bekas, dia renov, dia jual sewanya murah-murah, yang penting penuh. Orang yang nggak ngerti kan dia cuma lihatnya, oh desainnya bagus, kamar kosnya penuh. Oh yaudah dibanding saya nggak masuk deposito. Oh jadi ini dia jual bisnis kosnya? Yes. Oke. Banyak sekarang yang masuk kayak gitu. Nah menurut gue, apakah itu sebuah market yang bisa dijalankan? Bisa. Tapi pertanyaannya mau sampai kapan jalan kayak gitu? Gitu. Makin lama kan makin mahal. Iya. Makin nggak bisa kebeli. Gimana? Makin lama kan makin mahal. Apanya makin mahal? Harga propertinya. Oh, maksudnya kalau mau flipping lagi? Iya. Oke. At the end kan lo akan mati karena nggak ada land lagi. Gitu loh. Nah, beda kalau gue fokusnya adalah cash flow. Makin lama makin ngegulung, cash flow gue makin gede. Jadi bisnis kos itu cash flow-nya itu mirip kayak kita main di bola salju. Makin kita gulung, bola saljunya makin gede, larinya makin cepat dia ngelibingnya. Nah, di bisnis kos juga gitu. Waktu cash flow lu cuma 20 juta, 30 juta sebulan, lu akan ngeliat, anjir sampah banget ya bisnis ini, bener, karena gue dulu pusing-pusingin otak doang gitu. Iya, karena gue dulu waktu pertama kali masuk bisnis kos sama online shop, gue ngeliat itu hal yang sama waktu di 2017 waktu pertama. Nah, waktu bisnis kos gue udah setara dengan online shop, gue udah males main online shop. Karena gue ngeliat
Gue di sini kerjanya santai, tapi Iya. dapatnya kayak di online shop. Iya. Nggak usah mikirin capek ngiklat segala macam. Iya. Gue cuma ngecek duit tagihan masuk tanggal 1 sampai 5 Iya. gitu. Iya. Jadi makin ngegulung lagi ke sini udah ratusan juta, makin malas lagi lihat bisnis-bisnis yang lain karena kerjanya pasif tapi dapat income-nya udah setara yang aktif gitu. Dan ini akan digulung terus makin besar. Nah, golek kita kan cuman 2 miliar per bulan tapi pasif. Dengan 2 miliar 2 bulan itu udah banyak hal yang bisa kita lakukan. Misalnya gue buka kafe tiap bulan juga nggak masalah. Gitu loh. Oke, tapi ini interesting sih, ini balik ke back topik lagi ya. Berarti lu bisa nyari dari tanah ukuran 60 meter persegi aja juga udah bisa bikin kos-kosan. Bisa. Berarti kalau sekarang lu nyari tanah minimal berapa? Kalau sekarang minimal 300. Kalau 300 itu rata-rata template yang kita udah jalanin itu jadinya di 60-70 kamar. Oke. Cuman harga pricing-nya itu jauh. Jadi kalau yang waktu di 20 kamar itu Jauh lebih mahal, lebih murah? jauh lebih mahal. Oke. Karena kan waktu di 20 kamar itu mungkin kita cuma bisa jual harga maksimal 2 juta karena fasilitas yang bisa kita offering sangat kecil karena Iya, lahannya lahan terbatas. Betul. Nah, waktu di lahan 300, 400 bahkan 500 yang sekarang lagi kita bangun, itu kan kita bisa bikin banyak facility. Gitu loh. Kayak yang sekarang kita syuting kan kita pakai komunalnya nih. Ini pakai facility. Iya. Nah, itu harga pricing bisa 2 kali lipat, bisa 3,5 juta, 4 juta, seperti itulah kira-kira. Oke. Nah sekarang kan dari tadi kita ngomongin manisnya bisnis kos lah ya. Resikonya apa sih kalau orang mau mulai masuk kos-kosan? Sampai akhirnya banyak orang yang sampai mau belajar ilmu kos-kosan dari lu kan pasti juga banyak yang pengen belajar karena mereka menemukan problem kan. Yes, betul. Nah problemnya rata-rata apa? Problemnya sih yang udah paling banyak itu kalau kita bangun dari nol dulu ya. Gue cerita, jadi kan ada 2 nih, karena tadi dari nol sama beli second. Nah, kalau dari nol itu yang paling parah biasanya duit dibawa kabur sama kontraktor. Itu banyak banget kejadian. Jadi mereka udah DP nggak dibangun, orang kabur. Itu banyak banget. Gimana cara menghindari kontraktor yang seperti itu? Itu kontraktor yang mungkin cuma taunya murah, RAB murah, ternyata dibawa kabur ya? RAB murah bisa. Kedua juga hati-hati sih. Ini nggak semuanya ya, nggak semuanya. Tapi gue banyak nemuin kontraktor yang jadi influencer rata-rata problem. Nggak semuanya ya. Nggak semuanya. Kenapa? Karena mereka sibuk bikin konten kan. Iya. Jadi proyeknya itu nggak terawasin gitu loh. Nah, waktu mungkin dianya bener, tapi waktu si mandor atau tukangnya nggak bener, dia kena cia, otomatis dia keseret. Iya. Dan ini gue ketemu banyak kan di influencer kontraktor yang kejadian. Bukan berarti yang perorangan nggak main konten juga. Kontraktornya fokus bikin konten, dia lupa monitoring. Lupa, betul gitu. Makanya kan dan jujur ini juga salah satu gue dapat hal ini tuh waktu gue nanya ke klien-klien gue. Gue bilang ke klien gue, kenapa lu milih kita? Alasannya, karena gini, lu itu paling jarang bikin konten. Iya, berarti fokus nih. Iya, dia bilang. Gue bilang, kan si itu YouTube-nya juga rame tuh followernya. Dia bilang gini, Ko Iwan, kalau dia udah terlalu sering nge-post konten, waktu dia tuh lebih banyak bikin konten dibanding ngawasin proyek. Nah, gua tuh ngasih duit, bukan buat bikin konten, buat jagain proyek sama income gue, investasi gua. Kalau orang itu fokus ke sana, duit gue hilang dong katanya kalau gue salah invest. Oh iya, gue jadi nggak juga, bener juga sih ya. Berarti lu jangan sering-sering di podcast ya. Sama gue aja di interview. Gitu. Jadi gue lanjut lagi. Nah, jadi selain kontraktor yang tadi itu, biasanya di material si kontraktor makan juga. Jadi dibawa kabur, ini kan yang paling pahit. Yang kedua adalah downgrade spec. Jadi misalkan... Oh iya, kejadian di gua. Iya, jadi misalkan request-nya kita ngomong ketebalan dulu ya. Sebenarnya ada banyak, cuman gue bahas yang paling sederhana adalah misalkan dijanjikan tebal bahannya 20 mili. Tapi pas nyampe itu 18,5 dikasih bahan banci. Jadi kalau secara sigmat itu mungkin jadi kena toleransi 19. Oh, selisih 1 mili. Padahal itu barang jauh banget. 1,5 mili itu sangat besar sekali selisihnya. Apalagi di struktur besi gitu. Nah, terus kabel juga sering nih dimakan biasanya. Pokoknya kalau kalian bangun, perhatikanlah barang-barang yang ditanam. Kalau gue bisa ngajarin ke klien yang ditanam. Jadi kayak kabel, besi, itu kan ditanam tuh. Begitu ketutup kan kita nggak bisa lihat barang yang ada itu sebenarnya apa. Nah, biasanya makan di situ. Speknya di downgrade. Nah, yang ketiga adalah masalah garansi. Self after service-nya gimana. Kontraktor kadang-kadang dia ngitung nih, duit di hold sekian %. Dia ngecek. Komplainan kecil dia begitu dapat komplainan gede dia akan ngitung
duit yang ditahan sama dia perbaikin gedean mana. Gitu. Begitu dia lihat, wah perbaikannya lebih gede, udah deh lu makan aja itu duit tahanan. Gitu. Nah jadi makanya sometimes jangan terlalu fokus juga bahwa kontraktor murah, tapi carilah kontraktor yang mau ngelayanin afternya juga, karena property cost ini kan kalau gue bilangnya kita kayak ngerawat anak. Kalau gue bilang, gue nganggap property cost ini kayak anak, karena gini, dia ini kan bertumbuh ngelayanin orang, dia pasti suatu hari akan sakit. Bocor lah, rembes. Nah, kita harus rawat dia kan, terus perbaikin. Nah, sekarang pertanyaannya kalau kontraktornya yang bangun kabur, kan kita nyari dokternya belum tentu cocok. Gitu loh. Ibaratnya dulu lahiran sama si ini, dia udah tahu nih sakitnya anak ini, demam-demamnya gimana. Tiba-tiba kita ganti dokter kayak anak aja kan. Nah, kita kan bingung, dokter ini nggak tahu historikalnya dia. Nah, tapi kan kalau si kontraktor yang bangun udah tahu historikalnya. Besinya di mana, lubangnya di mana, dulu tarikannya kemana. Jadi mereka lebih hafal blueprintnya. Nah makanya saran gua jangan cari kontraktor yang murah, jangan juga yang terlalu mahal, yang wajar aja gitu. Nah lalu terus yang buat masalah kedua, berikutnya sering apa? Yang rumah second, ya kan. Tadi kan yang bangun dari nol. Nah yang second ini problemnya adalah kita nggak bisa ngelihat apa yang rusak sebelum kita beli. Karena kan kita nggak bisa nih datang, misalkan Citra mau datang nih beli, lihat kosan. Gue mau bongkar plafonnya dulu dong, mau lihat kabelnya ada atau enggak. Kan nggak bisa kalau belum bayar. Nah jadi kayak kalau gue bilang kayak gambling bilangnya, kayak main judi kalau beli properti second. Hoki-hokian, kalau orangnya bener ya kita dapat barang bagus. Kalau apes ya dalamnya kopong semua. Nah jadi second ini ya berarti kita harus, pertama kita harus carinya adalah yang valuasi marketnya harus agak murah. Buat apa? Buat cadangan. Kalau amit-amit nih ternyata pas beli, gue juga pernah nih ngalamin beli kosan second ya, murah banget ya. Dan itu pengalaman gue yang bikin gue jadi pinter sampai hari ini. Tapi uang belajarnya lumayan, hampir 2 miliar itu. Nah, itu kita beli, kelihatan bagus semua. Karena memang waktu itu didandanin lah kita bilangnya dicat ulang. Dicat ulang, di make up, ya kan. Wah rapi banget dah. Begitu jalan 2 bulan, pas hujan baru ketahuan. Bocor, mana-mana. Ternyata pas dicek, wah atapnya udah retak-retak, cuman ditambal doang. Pakai seal karet gitu. Terus seal karetnya ngerotok, airnya masuk. Nah itu pertama. Terus kedua kita juga ngalamin sebelum transaksi nggak sesuai. Jadi waktu kita survei, kamar kosnya ada 16 waktu itu. AC-nya penuh semua. Pas habis transaksi AC-nya tinggal 8. 8-nya dibawa kabur. Hah? Ada ngalamin. Nah cuman kita udah tahu nih karakter orangnya kan. Jadi gue udah bikin perjanjian, duitnya gue tahan. Jadi gue nggak kena sepenuhnya. Jadi pakai duit. Tapi itu lu kena 2M itu total renovasi berarti renovasinya, ya? total renovasi. Kalau yang problem sama si owner udah gue antisipasi. Gue kena tapi gue nggak kena mahal. Jadi pernah juga kejadian di owner yang sama, ya kan? Waktu itu gue tahan duitnya 100 juta waktu itu. Ternyata dia nggak bayar iuran warga selama 2 tahun. Pas datang tagihannya, aja berapa puluh juta, kaget juga gue gitu. Iya. Kagak pernah bayar dia ternyata. Gila. Gitu. Terus selesai itu, gue bingung dong. Kok air mati gitu kan? Kenapa nih nggak ada air? Dicek, tagihan nunggak 6 bulan. Anjir. Terus internet diputus. Ternyata nggak bayar-bayar dia selama 3 bulan. Waduh, banyak banget tuh, itu kosan kayak suwe banget deh. Ngerasa tuh kosan banyak cobaannya deh. Tapi masih, sekarang masih jalan, udah diberesin semua. Oh kirain udah saking suenya udah gue jual lagi aja. Agak, belum dapat penawaran dia. Jadi kita udah beresin semuanya, udah running banget. Cuman rusaknya banyak, terus ada bocor. Itu udah bener-bener parah sih itu. Bocor di sini hari ini, besok minggu di sono. Akhirnya ya itu yang bikin mahal adalah kita bongkar semua jalur pipanya. Jadi plumbingnya itu kita take out semua, kita bikinin jalur baru selesai permasalahannya. Dan itu yang bikin mahal ya tadi gue bilang. Waktu kena jackpot, kita kena 2 ongkos. Mungkin bongkar, dia pernah kosong lama kali ya? Kagak running, justru kosan itu running. Gila kok running tapi nggak diurus sama dia. Dan dia ternyata itu dari awal dia udah ditipu sama kontraktor juga. Gitu, cuman dia nggak sadar ditipu. Jadi pas kita bongkar itu baru ketahuan. Aduh, gue banyak deh foto-foto studi kasusnya. Jadi itu pipa itu kayak dia nggak pakai penyambung. Cuman dibikin miring begini, dia berharap airnya bisa loncat masuk. Waduh, banyak banget foto-fotonya aneh-aneh. Yang gue dapat dari kasus itu uang belajar termahal gue sih. Nah sekarang kan lu tadi ngomong lu mesti coba cari tanah atau cari apa tuh ya hunting kan yang harganya oke kan.
Lo sendiri kalau lagi hunting property cost, lo ada trik negosiasi apa nggak sih yang bisa bikin lo dapat properti itu di bawah harga pasar? Yang pasti dari needs-nya si penjual dulu, tujuannya apa dulu. Kan BUI itu ada dua ya, butuh untung sama butuh uang. Oke. Ya kan? Nah kalau ketemunya butuh untung nih capek, lu mau nego gimana juga, kan targetnya cari untung. Ini juga banyak ya, gue dapet tawaran gitu, banyak DM kan. Kok saya punya tanah nih kok, cuman nggak punya modal bangun. Joinan aja. Jujur gue sampai hari ini, gue nggak pernah mau. Alasannya adalah gue belajar dari franchise minimarket gue. Franchise minimarket itu kan gue sewa. Tanah, gedungnya gue yang bangun. Waktu gedungnya udah jadi, gue disepak, Ci. Setelah sewanya habis. Dengan cara sewanya dinaikin setengah mati harganya. Jadi, gue dari situ belajar, kalau di kosan, gue bangunin kosan orang. Udah jadi, masa sewa gue habis misalkan 20 tahun. Gedung itu jadi punya dia, gue nggak dapet apa-apa, ngapain mendingan gue beli aja tanahnya. Gitu. Jadi gue dari situ gue belajar, mendingan gue bangun kosan gue sendiri, ngapain gue bangunin gedung orang gitu. Nah dari situ, tapi ini nggak berlaku buat semua orang ya. Karena ada juga kan orang yang memang mau main cepet, modalnya terbatas, dia ngeflip aja, sewain, dapat duit, ya udah dicabut, exit lagi ganti gedung, dia nggak perbaikin. Jadi bocor apa dihajar aja sampai masa sewanya habis, kan ada yang kayak gitu. Nah kalau gue tipe yang nggak mau kayak gitu, gue tipe yang pengen kalau emang tanahnya gue masih bisa beli, ya gue beli, gue bangun ya sekalian aja biar jadi punya gue. Toh valuasinya juga akan naik dalam 2-3 tahun kemudian gitu. Tapi emang ngomong-ngomong kayak area perumahan gitu ya, rumah tinggal gitu, emang emang boleh dibikin kos-kosan itu bukan yang izinnya tersendiri ya? Izin komersil, izin apa kayak gitu-gitu loh? Betul. Sebenarnya kalau kita bicara perumahan balik lagi ke izin warganya dulu. Jadi kan izin itu sebenarnya ada dua ya. Satu yang izin lingkungan, satu izin dari pemerintah PBG. Nah, kadang-kadang nih PBG kita bisa keluar, lingkungan nggak kasih, kita nggak bisa jalan. Gitu. Jadi kalau di perumahan itu yang paling penting adalah lingkungan dulu. Lingkungannya udah approval, baru kita masuk ke yang pemerintah PBG, izin membangun. Gitu. Nah, cuman pengalaman gue nih kalau lingkungannya bukan lingkungan yang ada yang bikin kos, itu dramanya banyak, ntar perangnya di parkiran. Rebutan parkir. Jadi lahan parkir warga disikat nih sama anak kos. Gue pernah kejadian soal di Sunter. Akhirnya kita bobok kamar dulu. Bobok kamar, jadi kamar kita korbanin biar mobil anak penghuni kos bisa masuk. Karena kita udah sewa tempat nih, misalkan kan biasanya kalau perumahan ada komplek, ada aula ya. Ada tempat apa kumpul atau apa. Nah kita sewa sama si satpam kan, anak kos. Cuman kan kadang-kadang anak kos sudah pulang capek, misalkan subuh, dia ngeliat ada yang kosong, asal masuk aja kan. Yang dimasukin rumah orang, depan pintu orang mau keluar nggak bisa. Kita dimaki-maki habis itu. Gitu. Nah, kita juga serba salah. Dia udah lagi ngantuk-ngantuk, asal dapat masuk mau tidur, ya serba salah gitu. Kadang-kadang kita udah bikin antisipasinya, udah buat aturannya, anak kosnya nggak mematuhin. Kita juga ya udah dilema gitu. Akhirnya ngorbanin kamar kemarin itu. Nah ini sekarang ngomong lagi tren ke depan gitu ya. Sekarang kan udah ada kayak Airbnb segala macam. Misalnya gue mau ngekos gitu kan. Maksudnya kan pilihannya udah mulai banyak. Entah gue sewa apartemen bisa. Apartemen juga kan kalau yang kurang gitu lagu kan sewa ini murah juga kan? Betul. Nah lu tuh ngelihat persaingan itu gimana? Atau memang itu udah punya pangsa pasarnya masing-masing? Iya. Kalau kita lebih ke arahnya sekarang kolaborasi. Jadi dalam arti gini. Gue akan lihat dulu nih, kita kan juga pakai omni channel ya, maksudnya dalam arti ada beberapa platform yang kita pakai selain platformnya kita sendiri. Ya platform kita kan si Papikos ini. Nah, kita akan lihat dulu nih, dia masuk kan nih, kita ada main harian nggak? Kalau kita ada masuk harian, kita akan ngelisting juga nih di Airbnb biasanya. Jadi kita nggak yang, wah lulu gua nggak, tapi kita juga numpang ombak ibaratnya. Kita ngikut ombaknya dia, tapi apakah akan mempengaruhi market kita? Jujur, yang tadi lu bilang Ci, setiap ini ada marketnya sendiri-sendiri. Jadi gue mau pelajari satu hal. Dulu gue pernah ketakutan juga, karena gini, kita ada kos-kosan di beberapa titik, itu akan dibangun apartemen waktu itu. Nah, kita takut nih, apartemen ini jadi, penghuni kos gue pada pindah semua. Ternyata enggak, kosannya tetap penuh. Alasannya kenapa menurut? Karena setelah gue cek, ada orang-orang yang takut fobia ketinggian, dia nggak mau sewa apartemen. Sewanya kos. Oh gitu ya? Ya jadi market-market inilah yang market nggak bakal hilang di gue gitu. Karena mereka takut. Makanya
sebenarnya simple sih, ketahuannya gampang. Waktu dia datang ke kos, dia akan selalu tanya. Setiap kali ngechat, dia tanya kan kamar kosong pertama biasanya. Yang dia tanya kedua adalah, yang kosong lantai berapa? Itu orang fobia ketinggian pasti. Oke. Karena dia takut kalau ntar ada kebakaran atau apa, dia nggak bisa selamatin diri. Nah, orang-orang yang kayak gini, ini adalah market anak kos kita. Karena dia nggak mungkin di apartemen. Sama yang berikutnya adalah orang-orang yang nggak mau bayar maintenance fee, itu nggak bakal ngekos di apartemen. Itu. Oke, sekarang kita ngomongin masalah klasik lah, drama dan konflik penghuni kos lah misalnya. Gue lebih pengen tahu lu solusinya gimana, atau lu bikin di peraturannya kayak gimana. Contoh kayak jemuran hilang, misalnya ya kan. Dia jemur-jemur, kok baju gue hilang, nggak diambil kamar sebelah kan nggak tahu kan. Yang itu dulu contoh kayak gitu, atau rebutan air galon atau apalah. Lu pernah nggak ngalamin kayak gitu? Mungkin di kos-kosan yang sebelumnya lah. Drama anak kos ini sebenarnya banyak banget sih. Iya. Jadi kalau kayak pakaian ketukar itu di jemuran, ada ngalamin nggak? Ada dulu. Dan itu nge-tracknya susah banget. Karena waktu mereka ngambil itu kan di CCTV itu kan kelihatannya banyak orang yang ngumpul. Maksudnya ngerumunin si tempat jemuran kan. Nah, tapi gue punya solving waktu itu, akhirnya gue bikinlah sistem laundry yang sekarang gue jalani. Oh, oke. Jadi kan kalau laundry itu kita bisa ngaturin satu mesin satu orang, satu penghuni kos. Jadi satu mesin satu orang maksudnya? Jadi satu mesin ini nyuci cuma ya buat dia doang, nggak ada orang lain, nggak dicampur. Kalau di gue gitu. Jadi misalkan nih penghuni nomor 10, ya udah ini mesin nomor 10 isinya baju dia doang, nggak ada baju orang lain. Tapi kalau dia nggak nyuci dipakai orang lain. Iya, maksudnya gue jadi bingung makanya. Jadi pokoknya sisi cucinya dia satu lot satu orang gitu. Jadi nggak akan dicampur. Jadi kalau hilang pun nggak mungkin karena dari awal udah kita hitung, udah kita track lah. Iya. Terus masalah yang biasa terjadi kan kalau gue nanya teman-teman gue gitu ya, gue males lah punya kos-kosan. Gue sekarang banyak tahu tempat kos tuh dijadiin transaksi ilegal. Oh iya. Lo sendiri menghadapi itu gimana? Sebenarnya gue kemarin beberapa minggu yang lalu deh, gue sempet kena juga. Tapi kena juga. Tapi bukan berarti maksudnya kosan gue kena ya. Iya. Tapi dalam arti adalah sebenarnya jatuhnya salah tangkep sih dibilangnya, salah tangkep. Jadi titik lokasinya yang dipakai titik kosan gue, kurang ajarnya. Jadi tuh orang PNN kan sama polisi dan lain-lain itu satgasnya semua datangnya ke kosan gue karena titiknya titik gue. Narkoboy. Iya, narkoboy kan. Datangnya ke titik gue. Terus ya kan kita ada SOP. Iya. Minta data, surat perintah kerja segala macem lah. Nah, penjaga kos gue nanya, emang kalau boleh tahu Pak, transaksinya jam berapa? Kan biasanya ada TKP ada jadwal transaksi kan, isu yang dia dapat. Kita dapat info jam 1, Pak jam 1 kosan saya mau udah tutup, jam 10 kan udah tutup di sini. Pagi tuh? Iya jam 1 pagi, dini hari, terimanya. Coba Pak dicek ulang lagi. Coba, terus kita minta saksi hadir kurirnya dong. Dia nggak bisa ngadirin tuh. Terus habis itu dia telepon-teleponan deh di belakang habis itu. Nah terus akhirnya dia bilang, ada nih kata dia, dapat katanya di depan kosan Bapak. Terus dicek. Mau masuk kan nggak bisa. Kebetulan si orang yang punya di depan itu ownernya datang lewat. Terus sama penjaga kosku dikasih tahu, Pak ini katanya ada mau ini ngecek kamar ini, boleh nggak dibantuin dibuka? Dan benar di dalam situ ada barang bukti. Gue selamat jadi. Jadi itu orang pakai lokasi kita biar nggak ketahuan. Jadi abis itu dia transaksi sebenarnya dekat-dekat kita. Nah ini banyak banget nih. Jadi kayak di kamuflase gitulah. Iya. Cuman kan kalau kita nggak bisa bikin antisipasi, kita bisa jadi kena gitu loh. Itu yang pertama. Terus pernah juga kejadian ada oknum juga. Ini juga hati-hati nih. Ini oknum apa nih? Buat pemain kos. Penghuni kosnya? Oknum narkoboynya. Jadi, oknum narkoboy. Jadi mereka kayak pura-pura ngekos. Total ntar keciduk, kita kena gitu. Jadi ada barang bukti di dalam kosan kita yang bawa si penghuni kos. Maksudnya gimana sih? Maksudnya memang ini oknumnya itu sengaja biar ngeduitin lu dengan cara dia emang udah sengaja gue bawa narkoboy terus gue suruh orang ciduk gue gitu. Betul. Jadi kayak skenario gitu lah. Oke. Jadi kan yang namanya oknum itu kan banyak ya. Iya. Kita juga nggak tahu. Cuman ada baiknya ya memang dari kita sendiri udah bikin aturan kos yang jelas. Jadi waktu kita ada aturan kos yang jelas, ya kita juga nggak bisa ditangkap karena memang kita nggak mendukung narkoba kan. Aturan kos gue semuanya dilarang transaksi menggunakan narkoba di lingkungan kos gitu. Jadi waktu memang ada yang ketangkap ya kita welcome buat silakan diangkut aja nggak apa-apa gitu. Gitu. Kita ikutin prosedurnya karena memang nggak terbukti kan dari CCTV kelihatan. Gitu. Makanya itu penting banget tuh punya CCTV.
Oke. Karena banyak banget nih pemilik kos di luar sana, gue ketemu. CCTV-nya pakai dummy anjir. CCTV bohong-bohongan gitu mainan. Iya, Ya ampun, iya. itu kalau ada masalah, suwe tuh. Iya. Banyak banget yang kayak gitu. Nah ya menurut gua ya pemilik kos yang nonton ya sediain CCTV lah, nggak seberapa sekarang murah banget lah. Berapa ratus ribu doang kan gitu. Kalau gitu sekalian deh, ini kan udah mau mulai masuk sesi terakhir nih. Tips-tips lu apa sih buat para pemilik yang udah pemilik ya, pemilik kos-kosan deh, biar tetap relevan sama tetap profit lah ke depan secara relevan, maksudnya tuh profit juga efisien biaya. Yang pasti sih pertama jangan semuanya duit yang didapatkan itu dihabiskan. Iya. Jadi harus lu sisihin juga buat biaya perawatan. Oh iya ya, biaya. Karena banyak pemilik kos itu duitnya dihabisin, begitu gedungnya rusak nggak ada duit perawatannya, karena udah habis nih dipakai sama dia, ya kan? Alhasil gedungnya berantakan. Ya kalau udah berantakan gimana mau bersaing sama yang kos-kosan baru? Kosan kita udah butek duluan gitu, ya kan? Ya minimal adalah duit perawatan biar ngecat ulang. Walaupun gedung lu mungkin desainnya jadul, tapi kan waktu lu orang datang lihat, ih bersih ya, yang tadinya jadul kesannya jadi klasik. Gedungnya kayak klasik ya, unik gitu loh. Ya mungkin desain kita udah jadul, udah ketinggalan lah trennya kan. Nah tapi karena kita perawatannya bersih, lingkungannya bersih, penghuni kos masih jalan. Gua ada kosan yang udah jadul, udah 7 tahun lebih. Teman kita rajin ngerawat, ngecat, perbaikan kecil kalau ada bocor kita benerin. Ya itu kenapa bisa? Karena kita nyisihin tadi ada cadangan buat perawatan dan perbaikan. Lu biasanya nyisihin berapa persen? Biasanya gue sisihin 5% doang, nggak banyak. Dari omset? Dari omset 5%. Gitu. Jadi itu dalam arti ya bisa gue tempatin ke deposito ataupun apapun, nggak ngedem di tabungan. Iya. Maksudnya gue tetap alihkan, tapi suatu saat gue mau pakai itu bisa gue tarik. Gitu. Oke. Kedua, mereka nggak pelajarin market karena mereka mikirnya beli properti kos ini adalah sapi perah. Jadi yaudah kita perah saja sampai nggak bisa dibeli dijual. Nah kalau menurut gue salah, kita harus perlakukan ini kayak kita mau bikin angsa bertelur emas, gitu loh. Tapi tujuannya mungkin beda kali. Iya, karena tadi gue bilang. Kalau kan cash flow kan, pasif. Kalau mereka tujuannya buat kayak ngeflip dijual, ya nggak sih? Makanya kan balik lagi ke tujuan awal. Kalau gue kan berpikirnya gimana dari satu kos ini bisa beranak pinak, jadi beberapa kos akhirnya puluhan dan ratusan. Nah kita kan mikirnya arahnya ke sana future-nya. Nah kalau mereka udah mikirnya ke sana, pasti dia akan jalanin tadi tuh yang masalah perawatan dan lain-lain. Ya berikutnya ketiga adalah servisnya juga jangan kalah. Yang sekarang yang baru-baru ini servisnya luar biasa kompetitor gue. Ada kasih yang cleaning service juga ada yang ngasih laundry ada yang bahkan gue pernah ketemu ya di salah satu kosan itu emang elit sih 5 juta 6 juta nih. Dia ada servis bandara loh. Jadi kalau lu dari luar kota, dia antar jemput bandara, men. Taman ada kena charge. Ya karena jarang juga anyway kan. Cuman tapi maksud gua gini loh. Dia akan lebih ngerasa safety karena dia mikir kan kayak hotel jatuhnya, benar gak sih? Hotel kan ada yang kayak gitu kan, lu mau nggak nih antar jemput dari hotel ke bandara. Tapi kan lu akan lebih merasa nyaman. Gue taruh tinggal tidur, udah capek. Nyampe ke kosan, barang gue dibantu loading. Itu hal-hal sederhana yang orang nggak pikirin gitu. Dan itu sangat nggak semua tempat sih ya, tapi menurut gue itu sangat ngebantu. Bahkan gue ada di salah satu kosan gue di daerah Kota Tua ya. Lu kosan lu ada berapa lokasi sekarang? Yang lo kelola, Ada 1, 2, 3, 4, ada 5 lokasi. Nah, itu kita ngelayanin tour loh. Kocak banget. Jadi bukan tour sih, sebenarnya lebih ke arah drop doang. Jadi nanti kan karena di situ memang ada main harian juga. Jadi kita upsell-nya adalah destinasi tour. Jadi kita dropin dia di Mangga 2. Nanti jam berapa kita jemput anterin ke Fatahila. Nanti jam berapa ke Batavia Cafe. Nanti jam berapa dijemput balik lagi. Itu maksudnya tour itu yang ikut adalah penghuni kos ya? Penghuni kos yang harian. Jadi kita tawarin. Jadi sebelum dia masuk, dia kan udah booking nih masuk. Lewat biasa kan ada yang lewat Traveloka, Agoda, bla bla. Nah, masuk kan ada kontaknya tuh. Kita biasanya tanya ini kontak. Kak, rencana plan ngekos di sini atau nginep di sini ada rencana mau ngapain? Nanti biasanya suka ngomong nih, saya kebutuhannya jalan-jalan, belanja di Tanah Abang. Nah, kita langsung tawarin tuh itemnya. Nih Kak, kita tuh ada ini. Tapi lucu juga ya. Iya, tapi itu cara kita cari duit. Kalau enggak, gue dapet duit dari mana lagi? Naikin omset. Kalau cuma ngarepin
nginep semalam 150.000, 175 kagak kaya Ci, mati lah. Tapi kan lu kan pasti kan ngelola 80 orang ini pasti ada WA group dong. Hah? Ada WA grupnya yang isinya 80 orang ini. Nggak ada. Gue nggak main WA grup. Takut rese ya? Takut ribet. Takut ribet, maksudnya ada yang satu ngompor mulu. Ribet. Karena kita nggak bisa tahu kan ada susupan atau enggak. Oh. Kan kita nggak tahu apakah kompetitor ada yang dikirim nginep tempat kita atau enggak, kita nggak tahu. Gila lo hati-hati banget ya. Gitu. Jadi kita mendingan ya nggak usah. Tapi gue pikir lucu juga kalau ada grupnya, ajak tuh rame-rame outbound. Tapi biasanya mereka penghuni ada bikin grup masing-masing. Iya sih. Iya. Ada grup masing-masing. Jadi ya kalau menurut gue ya kita sebagai pemilik kos ya harus pinter-pinter cari ide lah supaya gimana bisa kita juga kosannya bisa ibaratnya sustain, bisa tetap ngelewatin dan kita nggak kalah bersaing nih sama yang gedung-gedung baru tadi gitu loh. Jangan sampai kegeser lah gitu. Oke. Tips terbaik lo buat mereka yang mau mulai bisnis kos-kosan, yang mungkin lo lihat nggak pernah diajarin atau mereka jarang dikasih tahu oleh orang lain lah. Yang pasti sih kalau menurut gue yang pertama dia realistis. Realistis. Iya. Karena banyak banget kan seminar-seminar di luar sana juga ngasih taunya, lu bisa nih beli kos-kosan nggak pakai modal. Ya kan, bahkan ada. Serius ada yang ngomong kayak gitu? Banyak banget. Oh pakai pendanaan bank semua, ya nyari aja loh kalau ada tanah yang masih bisa kayak begitu. Banyak banget. Nah, cuman permasalahannya kan balik lagi nih, gue banyak ngeliat, gue juga soalnya suka dapet beberapa klien kasihan juga. Jadi kan ada beberapa klien itu kan konsul juga ke gue ya. Abis dia ikut kelas A, dia beli, ternyata dia mandek. Nah setelah gue pelajarin, itu adalah pertama mereka kurang realistis. Jadi adalah, dalam arti di sini adalah mereka nggak sadar diri sama kapasitas keuangan. Yang dimaksud sadar diri sama kapasitas keuangan gini, misalkan lu budgetnya cuma punya 5 juta, ya lu nyadar lah, nggak usah ngambil yang ketinggian, cari yang agak turun dikit. Ibarat kayak gini, lu budget beli mobil Avanza, lu pengen ngambil BMW bisa nggak bisa? Cuman kan pas servis lu ngempot-ngempotan bayar servis ya karena duit lu nggak ada gitu. Nah di kosan juga sama, banyak yang kayak gitu. Kapasitasnya beli harga 1-2 M, maksa mau akuisisi yang 5 M, 7 M, bisa nggak? Bisa, banyak cara untuk akuisisi, tapi nggak banyak cara buat bayar cicilannya, gitu loh. Jadi realistis, karena gini, yang namanya bisnis ya, gua walaupun dalam perjalanan gua rata-rata okupansi gua ya 90% lah penuh, walaupun realitanya ya 100%, cuma anggap 90% lah, karena kan ada delay orang check in check out kan, berapa hari nggak masuk. Nah itu pun gua waktu pandemi kehantam 40%. Waktu kapan pandemi? Pandemi gua hilang. Berapa persen? Jadi 40%. Oh pada pulang ke kampung halaman. Pada mudik, pada takut semua. Yang stay itu adalah anak-anak yang nggak mau diatur orang tua. Karena kan kalau dia pulang nggak bebas kan. Udah saya mau stay di kosan aja. Jadi dia bebas kan di kosan, malam-malam juga masih bisa main game segala macem. Nah itu. Yang kedua adalah setelah realistisnya kamu udah dapat, yang kedua adalah sabar. Banyak pebisnis kos pemula itu nggak sabar, pengennya langsung gede. Dapat satu beli, belum stabil, wah besok akuisisi lagi, nggak bisa men. Kalau lu modalnya nggak ada, kalau modal lu ada nggak apa-apa ngegas, gitu. Lu mau tiap minggu ngambil juga nggak apa-apa kalau banyak duit. Nah, kalau nggak ada duit, sabar. Kenapa? Karena bisnis kos ini kan perangnya adalah waktu. Kapan waktunya properti kos lu meleduk, capital gain lu jadi dapat banyak, lu refinance lu dapat duit, gitu. Nah, kalau lu nggak sabar, lu buru-buru ngambil, yang ini belum stabil. Terakhir, yang ini hancur, dua-duanya hilang. Ngerti. Akhirnya lu nggak punya properti at the end, cuma tinggal cicilan tagihan doang gitu. Sedih banget kan, lu udah susah payah, notaris, ngebidding, nego, perjalanan, balik nama, kalau lu ada renov, bangun. Setahun diambil bank disita, gara-gara gagal bayar. Nah kalau menurut gua stabilisasiin dulu. Lu rasa udah kuat, udah mapan, siap caplok lagi, baru jalan. Terakhir, jangan buru-buru scale up. Gue dulu pernah ngalamin. Dan memang waktu itu memang apesnya pandemi aja sih. Gue kalau nggak ketemu pandemi, aman sebenarnya. Jadi gue pernah, suatu waktu itu, sebenarnya lebih ke arah mau pengakuan diri waktu itu gue secara pribadi. Ya secara umur masih lah waktu itu. Bener nggak sih ilmu gue ini proven? Akhirnya gue coba 1 bulan gue beli 2 properti. Anjir banget. Kayaknya gue tahu dia lu pernah cerita ke gue. Iya, betul. Nah, gue beli 2 properti. Sebenarnya 2 properti itu jalan so fine so good. Begitu kena pandemi, babak belur gue. Karena kan okupansi gue drop. Berarti kan cicilan gue naik tuh. Wah, langsung berantakan. Nah, dari situlah gue mulai
ganti cara bermainnya. Jadi setelah ngenes-ngenes ngereok ya 2022 kemarin gue mulai ganti permainan. Cara bermainnya berbeda. Jadi jangan buru-buru nafsu scale up. Walaupun memang sebenarnya mungkin secara kapasitas semi ya, gue bilang semi permanen ya. Dalam waktu jangka pendek mungkin kita mampu nih buat akuisisi. Tapi kan waktu ditarik long term misalkan kena kayak badai tsunami ataupun mungkin kena COVID, ya mungkin musibah-musibah yang gempa bumi yang kita nggak tahu ya, butuh keluar duit banyak, kita siap nggak? Kalau cash flow kita nggak siap buat nambelin dulu, mendingan jangan buru-buru, ambil aja bertahap. Kalau gue punya rule sekarang, minimal kita nyari satu properti 1 tahun udah cukup kok. 10 tahun lu berkarir, lu punya 10 properti. Dari 10 properti itu, tahun ke-11 dan berikutnya, lu udah bisa 1 tahun 2 properti. Udah cepet ngegulungnya. Jadi, karena nggak usah buru-buru, penghasilan dari pasifnya udah makin yes, gede. Betul, makin gede. Jadi nggak usah dengerin kata orang, ikut-ikut konten kreator Indonesia. Saya sudah punya sekian ratus properti, bla bla bla. Dia cek dulu, bisa jadi itu punya investor bukan punya dia, atau nggak bisa jadi itu dagangannya dia kan. Udah dijual semua, lu kagak tahu juga gitu loh. Jadi jangan terlalu, tapi lihat lagi aja ke diri sendiri kalau menurut gue. Lu tadi balik ke nomor 1, kapasitas lu cukup nggak? Kalau nggak, udah deh jangan dipaksain. Dibanding gara-gara maksa demi gengsi, malah hilang nggak dapet apa-apa. Kalau gue sih belajar itu pelajaran paling mahal gue lah waktu keren banget 2020 kemarin gitu. Tuh guys, pelajaran paling mahal dari Bro Iwan sebagai kata penutup. Oke, thank you banget ya Wan. Sama-sama, thank you juga Ci. Makin mateng aja nih bro yang satu ini. Thank you. Thank you. Terus kalau yang mau tahu lebih banyak, masuk kemana nih? Ada websitenya papikos.com. Oh ini aja, nonton di YouTube aja. Itu kan gue suka sharing juga tuh di YouTube New Business Course, sama yang pribadi Iwan Kendrianto. Oh ini Papikos cuma julukan? Nggak ada? Nggak, Papikos ini aplikasi nggak ada pemasaran. Nggak ada websitenya? Ada website. Ada dong, papikos.com. Tapi betul, mendingan ke You Business Course. Iya, kalau nyari ilmu di sono. Tapi kalau mau kontak lo kamu langsung, punya kos-kosan, ya. Tapi sepi, nah pasarin aja di papikos.com, gratis. Kalau pengen dikelola sama lu, bisa kontak ke gua DM di Instagram atau di YouTube, nanti gua alihin ke tim. Oke, gitu guys. Sampai jumpa. Sampai jumpa. See you. Bye. Tidaklah masalah berapa kali kita gagal. Tidak penting berapa kali kita hampir berhasil. Kecewa karena gagal itu masih jauh lebih baik daripada menyesal tanpa melakukan sesuatu. Yang perlu kita lakukan hanyalah belajar dari kegagalan itu dan dari orang-orang di sekitar Anda, dan yakin kalau kita pun bisa bangkit. Janganlah takut dengan kegagalan, karena jalan menuju kesuksesan adalah dengan selalu mencoba setidaknya 1 kali lagi. Dan ketika kita mencapainya, semua yang tidak tahu kisahmu hanya bisa berkata betapa beruntungnya Anda.